Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma Gunama Damanik. Hari ini kita akan berbicara tentang bioma dan juga komunitas. Mari kita mulai dengan yang lebih kecil, yaitu komunitas. Komunitas adalah area geografis yang memiliki organisme potensi untuk berinteraksi satu sama lain. Umumnya, komunitas akan diklasifikasikan atau diberi nama berdasarkan vegetasi dominan yang ada di sana. Sekarang kita mendapatkan nama-nama ini dari bioma. Bioma akan menjadi zona kehidupan utama di baik lingkungan terestrial atau lingkungan akuatik. Jadi, bioma akan menjadi hal-hal seperti jenis vegetasi apa yang kita lihat di sana, berapa banyak sinar matahari yang didapat di area tertentu, serta jenis suhu atau iklim rata-rata yang akan kita temukan di sana. Bioma ini akan menjadi sesuatu yang seperti hutan hujan tropis, tundra, padang rumput, dan sabana. Namun, kita juga menyebut komunitas dengan nama yang sama dengan bioma. Namun penting untuk dicatat bahwa bioma menurut definisi adalah wilayah geografis yang luas, sedangkan komunitas berada di wilayah geografis yang jauh lebih kecil. Mari kita mulai dengan bioma darat. Sekarang, bioma terestrial akan menjadi bioma yang kita temukan di lahan kering. Hal-hal yang akan menjadi penting bagi bioma terestrial adalah tentang lokasi, dan lokasi. Itu akan menentukan berapa banyak sinar matahari langsung yang akan didapat oleh area dan juga jenis iklim, suhu keseluruhan, jenis tanah, dan nutrisi yang tersedia. Jumlah air yang tersedia semuanya akan masuk ke dalam karakteristik jenis vegetasi apa yang akan kita temukan di bioma ini. Bioma dapat berkisar dari yang sangat dingin seperti tundra hingga yang sangat panas seperti gurun. Mari kita bahas juga tentang lingkungan akuatik. Faktanya, dunia kita sebagian besar ditutupi oleh air, 75%. Faktanya, lingkungan akuatik akan dibagi lagi ke dalam ketersediaan sinar matahari serta seberapa jauh jaraknya dari pantai. Mari kita mulai dengan sinar matahari. Tentu saja, sinar matahari tidak akan menembus sampai ke dasar laut. Jadi, kedua tingkat tersebut akan menjadi fotik atau apotik. Tingkat fotik akan menjadi jumlah air yang ditembus oleh sinar matahari. Disinilah Anda akan melihat banyak fitoplankton serta tanaman laut. Tingkat apotik adalah di mana sinar matahari sangat redup atau tidak ada sama sekali. Selain itu, jumlah jarak antara area lautan yang kita bicarakan dengan pantai juga membuat perbedaan besar. Area yang berada di antara pantai dan tempat lautan bertemu disebut zona pasang surut dalam. Di zona pasang surut dalam, area tersebut akan ditutupi oleh air laut di beberapa bagian hari dan terpapar di bagian lain hari itu. Selanjutnya, kita memiliki dasar laut atau zona bentik dan lautan terbuka disebut zona pelagis. Kedua adalah bioma air tawar. Ini adalah tempat-tempat seperti sungai, danau, dan lahan basah air tawar. Semua ini sangat penting bagi kita manusia karena tentu saja dari sinilah kita mendapatkan air minum. Dan terakhir, kita memiliki air payau. Air payau adalah sedikit campuran air asin dari lautan dan campuran air tawar dari sungai. Air payau ini bukan air laut, tetapi juga bukan air tawar. Ini adalah sedikit dari keduanya. Jadi, lain kali jika kita berada di alam, lihatlah ke sekeliling. Lihat apakah kita bisa mengetahui jenis tanaman dan hewan apa yang membentuk komunitas tersebut. Dan coba tebak, apakah kita bisa menyebutkan bioma tempat mereka berada. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall.
living on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.